Yang pertama sekali tentu saja adalah untuk menjaga keabsahan silsilah nasab dan kehormatan keluarga. Tanpa nikah maka silsilah tidak akan pernah sah, dan tanpa nikah kita tidak akan pernah menjadi orang yang terhormat. Oleh karena itu ini perlu dijaga baik-baik agar kita tetap menjadi manusia-manusia yang terhormat. Ketika ada orang yang mencoba untuk keluar dari jalur kehormatan itu, mereka akan pasti terhina. Ada orang yang tidak lagi memperdulikan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mau tidur sama siapa, dia itu terserah dia. Berarti dia menghilangkan kehormatan dirinya dan merusak silsilah. Dan rusaknya silsilah itu bermasalah dalam kehidupan kita, sangat bermasalah. Bahkan orang ketika ada di antara anaknya, padahal bukan anak dia, tapi ingin dinisbatkan ke diri dia, karena ada satu kebanggaan berarti kan, dan itu salah sebenarnya. Jadi kalau tidak diberikan anak oleh Allah, silakan dia ambil anak sebagai anak asuh, tapi nggak boleh dinasabkan kepada kita, karena nasab, silsilah nasab yang sah itu ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu ya seperti perwalian, kemudian persoalan warisan. Apakah ada jatah warisan bagi anak angkat atau tidak? Tentu tidak. Agama tidak memberikan bagian, tetapi boleh diberikan atas kerelaan. Bahkan di kita ada istilahnya wasiat wajibah. Wasiat wajibah di mana anak angkat bisa mendapatkan warisan. Jadi yang pertama sekali nikah itu maksudnya menjaga keabsahan silsilah nasab dan kehormatan keluarga. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menambah jumlah keturunan. Orang kalau sudah nikah lalu ketemu setelah itu, pertanyaannya sudah punya anak belum? Sudah berapa anaknya sekarang? Kalau belum menikah, pertanyaannya kapan nikah? Nanti 1 tahun berikutnya ketemu sudah berapa orang anak? Kenapa itu untuk menambah keturunan, dan Rasulullah SAW nanti akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi beliau ketika dia memiliki umat yang banyak. Dalam hadis dikatakan di akhirat kelak ada nabi yang datang tanpa diikuti oleh umat. Ada yang datang dengan umatnya segelintir saja. Ada nabi yang datang umatnya banyak. Dan Rasul mengatakan, inni mukatsirun bikumul umam. Saya akan bangga nanti dengan banyaknya umat. Oleh karena itulah agama mengatur cara yang sah untuk menambah keturunan. Dan cara yang sah itu adalah dengan menikah. Tanpa nikah bisa bertambah juga orang. Bahkan lebih mudah pula karena bertambah orang yang tidak menikah. Orang dengan berbuat zina langsung jadi. Yang nikah kadang udah lama tidak jadi. Tapi bertambahnya tidak sah. Sekarang bertambah secara sah yang diatur oleh Islam. Bagaimana cara Islam mengatur? Ada beberapa poin dan banyak sebenarnya. Ini sebagai contoh saja. Agama menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Tazawwaju al-walu dan wadu. Kata Rasul, nikahilah oleh kalian perempuan yang subur dan yang penyayang. Kenapa disuruh menikah yang subur itu? Agar memberikan keturunan. Kemudian juga Islam menganjurkan untuk menikahi lebih dari satu wanita. Ini secara fakta, ini nggak boleh dibantah ini. Agama membolehkan untuk nikah lebih dari satu wanita. Walaupun sebenarnya makasihnya bukan hanya untuk memperbanyak anak dengan bolehnya menikahi lebih dari satu, tapi ada tujuan yang lain. Mengambil alih tanggung jawab dalam kehidupan seorang janda yang selama ini dia sudah tidak punya suami, entah meninggal. Kalau dulu kan meninggal di dalam syahid kan, dia punya anak, dia yang selama ini mencari nafkah, sekarang diambil alih oleh seorang laki-laki. Maka poligami itu tanggung jawabnya besar. Tidak semua orang yang dianjurkan. Kalau tidak bisa bertanggung jawab, nggak usah poligami. Tapi jangan pula ditolak hukum itu, jangan pula dibantah.
Jadi ini diantara maksudnya. Ada, saya coba baca juga di antara maksudnya boleh menikahi lebih dari wanita itu, lebih dari satu, untuk terus menumbuhkan rasa kasih sayang dari masing-masing istri. Kan dibagi jatah 3 hari di sini, 3 hari berikutnya. Pada saatnya di rumah istri yang kedua, istrinya akan memunculkan rasa kerinduan. Nanti pas ketemu ada rasa kasih sayang. Nanti ketika dia bersama istri pertama, istri kedua pun akan merasakan kerinduan yang sama. Jadi untuk meningkatkan rasa rindu itu dengan poligami. Dan kedua istri itu akan masing-masing berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikan pada istri. Dia tidak akan berani marah-marah sama suaminya karena yang kedua nanti penyayang. Ada saingan dia. Kenapa kita sekarang sering kena marah sama istri? Karena tidak ada saingannya. Tidak ada saingannya. Dia berhak berbuat semaunya. Coba kalau dua, jangan coba marah. Begitu sama yang kedua kan? Takut dia untuk memarahin. Nah, jadi kalau sering kena marah nanti tambah istri. Tapi ini teori yang kita ceritakan. Jadi itu ternyata di antara makasihnya. Larangan untuk membujang. Agama tidak membolehkan membujang. Nabi menyuruh ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau sudah sanggup kalian maka menikahlah. Apa batas sanggup? Batas sanggup itu jangan orang yang menjadi ukuran, kita yang akan menjadi ukuran diri kita sendiri. Sanggup itu bukan mesti kaya. Ada orang seadanya hidupnya tapi dia sanggup untuk menikah. Ada sanggup dari segi fisik juga, karena barangkali ada orang yang mungkin tidak sanggup secara fisik, ya berarti tidak masuk dalam perintah itu. Dilarang aborsi. Kenapa agama melarang aborsi? Meskipun janinnya cacat, karena ada dalam kajian fikih kontemporer ya, boleh tidak aborsi ketika dokter menghukumi janin itu cacat? Ya kan bisa diperiksa ya, ada ultrasonografi itu kan ketahuan namanya dia, nanti kalau lahir dia akan cacat, ini boleh tidak digugurkan? Ternyata agama juga tidak membolehkan. Karena dia punya hak untuk hidup, dan dalam Islam disitulah indahnya Islam itu. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan seorang ibu, jangan-jangan itu cara Allah untuk memberikan kemuliaan. Jadi lahir anaknya barangkali dalam keadaan cacat, mungkin itu cara Allah ingin memuliakan dia ketika dia memperhatikan anaknya tanpa memandang anak sebagai seorang yang cacat. Kesabaran itu ternyata yang bisa membuat dia menjadi mulia. Tapi ulama kontemporer memberikan penjabaran, satu-satunya yang dibolehkan aborsi itu adalah ketika mengancam nyawa ibu. Kalau mengancam nyawa seorang ibu, kalau tidak dia diaborsi, itu mengancam nyawa ibu. Nah, itu yang dibolehkan. Larangan membatasi jumlah anak. Jadi beda antara membatasi dengan mengatur. Maka dalam istilah Arab itu ada tahdidun nasal, ada tanzimun nasal. Kalau tahdid itu membatasi, cukup 2, nggak boleh lebih, itu tidak boleh. Kekhawatiran kita apa dengan lebih dari 2? Paling kan soal nafkah, soal kemiskinan. Ayat sudah mengatakan jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Yang memberikan rezeki saat anak 2 orang Allah juga. Yang memberikan rezeki saat anak 5 Allah juga. Yang memberikan rezeki saat anak 1 Allah juga. Jadi nggak boleh kalau membatasi. Karena ada sekarang itu itu ada tubektomi, ada vasektomi gitu ya, untuk laki-laki dan perempuan. Itu ditutup pintu rahim gitu. Tidak boleh. Tapi kalau mengatur, seingin anak lahir barangkali sekali 4 tahun dari ibunya full dulu untuk mendidik atau dengan anak yang pertama, agama sudah mengisyaratkan untuk mengatur.
Apa contoh isyaratnya? Contoh isyaratnya ketika Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaklah ibu-ibu itu menyusui anaknya 2 tahun. Susu ASI itu akan berkualitas pada saat dia tidak hamil. Oleh karena itu 2 tahun diharapkan tidak hamil dulu, agar dia bisa full dalam menyusui. Ini sebenarnya isyarat untuk tanzim, mengatur. Jadi 2 tahun full dulu untuk menyusui dia. Ada orang kadang baru 2 bulan selesai masa nifasnya hamil karena lasa. Jadi hamil padahal dia sedang menyusui. Dan menurut para ahli ya itu akan berpengaruh pada kualitas ASI. Ibu yang hamil juga akan mempengaruhi kualitas ASINya. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk 2 tahun, dan itu isyarat pada tanzim, mengatur kelahiran. Tapi membatasi agama tidak membolehkan. Larangan LGBT, nah ini saya tulis LGBT. Kenapa dilarang? Karena tidak mendatangkan keturunan. Bohong aja itu kalau ada orang yang ngaku-ngaku LGBT bisa mendapatkan anak. Bohong besar. Tidak ada secara fakta, secara ilmiah, memang tidak memungkinkan. Oleh karena itu agama melarang. Dan LGBT itu bukan hak azazi. LGBT itu penyakit. Masa penyakit mau dipertahankan? Kalau penyakit ya berusaha untuk sehat, kan itu. Ketika dipertahankan berarti mempertahankan penyakit, dan itu akan menyebar. Karena agama melarang itu penyakit umat Nabi Lut. Karena sekarang ini luar biasa itu kampanye LGBT dan internasional memang. Kayaknya besar-besaran dananya itu untuk LGBT itu. Dan di Indonesia disambut baiknya ide LGBT itu. Tengok aja acara-acara TV kita kan mengarah ke sana. Bahkan mereka diviralkan. Dan jadi untuk menambah jumlah keturunan, dengan menikahlah akan bisa menambah jumlah keturunan secara sah. Mewujudkan ketentraman bagi suami istri. Nikah itu dengan menikah diharapkan jiwanya tenang, bukan sekedar memenuhi seksualnya saja. Karena bisa dipenuhi seksual itu tanpa nikah, tapi tidak tenang. Orang melakukan perzinahan pasti takut nampak sama orang lain. Maka kalau dia berada di tempat orang yang dikenali, dia dikenali oleh orang itu, dia akan tidak lakukan. Tapi kalau sudah sendiri-sendiri, nggak lagi di samping orang-orang yang dia kenal, maka dia akan melakukannya. Kalau seandainya dilakukan secara perzinahan, mereka takut jangan-jangan hamil. Tapi kalau karena menikah, justru hamil itu ditunggu-tunggu. Ya kan? Jadi ada ketenangan batin, ketenangan jiwa dalam menikah. Menjaga kemuliaan keluarga. Ini pasti ini. Satu keluarga kalau seandainya ada di antara anaknya yang melakukan perbuatan yang asusila, itu pasti dianggap akan mencoreng kemuliaan keluarga. Kalau dulu itu orang tua kita itu menghukumnya luar biasa itu kalau anaknya melakukan hal-hal yang salah. Kamu itu merusak nama keluarga saja, karena dia melakukan dengan tidak menikah. Baik, ini sekilas. Dan tentu ada poin-poin lain yang kita tidak sampaikan, barangkali nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi. Yang berikutnya, pada slide yang berikutnya, ternyata ketika agama menyuruh untuk menikah, agama juga mengatur dalam persoalan tolak. Tolak itu kan kok boleh dalam syariat, ya padahal itu kan memisahkan orang dari kebaikan. Dianjurkan menikah, tapi ternyata boleh pula untuk menceraikannya. Dan cerai itu bukan cara pertama dalam menyelesaikan masalah keluarga. Itu cara terakhir ketika sudah tidak bisa lagi bersatu. Selagi bisa bersatu, maka belum dianjurkan untuk cerai. Nah, ketika memang dua
suami istri tidak lagi bisa serumah seatap, maka solusinya memang adalah tolak. Dan tolak itu ada di tangan suami. Tolak ada di tangan suami. Tidak ada tolak di tangan istri. Kalau sempat tolak di tangan istri, 3 kali sehari kita kena cerai. Tapi untung, tapi untung di tangan suami. Perempuan itu suka bermain perasaan. Laki-laki lebih cenderung bermain rasio, logika. Dan cerai itu kan satu keputusan yang harus matang. Kalau bermain perasaan, sedikit-sedikit cerai. Maka ada beberapa maqasid yang saya tuliskan dalam slide kita. Yang pertama, menjaga keluarga muslim dari konflik internal berkepanjangan yang tidak menemukan solusi selain berpisah. Udah dicoba nasihati, nggak bisa juga. Didatangkan wakil keluarga keduanya dicoba untuk menyatukan, nggak juga bisa. Udah dicoba pisah ranjang, nggak juga. Tetap aja terjadi konflik-konflik internal dalam keluarga. Ya, kalau memang itu akan terus berlangsung, maka memang solusinya harus berpisah. Disitulah disyariatkan tolak itu. Boleh untuk dilakukan tolak. Dalam catatan sejarah pun sahabat-sahabat ada yang mentolak istrinya. Rasul memanggil istri-istrinya semuanya, dia bilang, wahai istri-istriku, kalian mau akhirat atau mau dunia? Kalau kalian mau dunia, saya tidak punya dunia. Sekarang saya bisa ceraikan kalian semua. Tapi kalau kalian mau akhirat, mau selamat akhirat, kita akan hidup bersama-sama. Ternyata istri-istrinya memilih untuk kebahagiaan akhirat. Walaupun untuk dunia, barangkali mereka tidak mendapatkan seperti yang didapat oleh orang lain. Nah, Nabi minta pilih. Kalau mau dunia, tidak apa-apa. Tapi kalian saya ceraikan. Dan itu menandakan bahwa cerai itu boleh kan. Tidak mungkin Nabi memilih sesuatu yang itu tidak dibolehkan. Nah, jadi konflik internal kalau tidak akan berakhir kecuali dengan berpisah, maka memang solusinya berpisah. Yang kedua, menghilangkan kesulitan dan bahaya dari suami istri yang tidak mungkin lagi untuk menyatu. Sebab mempertahankan pernikahannya tidak mendatangkan kemaslahatan. Kalau sudah bertengkar terus dan tidak juga dipisahkan, jangan-jangan yang terjadi adalah sesuatu yang membahayakan. Mungkin membahayakan istri, mungkin membahayakan suami. Karena dia sudah bertengkar aja kerjanya. Ngomongnya udah kasar, udah bahkan bisa kasar secara fisik kan. Nah, maka solusinya adalah tolak. Kemudian menciptakan situasi yang lebih tenang dan kondusif bagi anak-anaknya. Karena pertengkaran orang tua yang disaksikan anak itu akan berpengaruh bagi kejiwaan anak. Ini barangkali yang secara psikologi yang ahli dalam bidang ini, dia akan bisa memberikan penjabaran yang lebih luas. Dan sering memang itu kenakalan generasi itu sering karena broken home gitu kan, karena rumah tangga atau orang tua yang tidak memberikan ketenangan. Oleh karena itu, agar itu tidak terjadi, mereka dipisahkan. Sehingga anaknya, seandainya anaknya bersama ibunya, dia akan lebih nyaman ketimbang ibunya tetap bersama ayahnya yang tadinya bertengkar terus. Nah, itu hikmahnya. Biarlah mereka berpisah. Kalau mau kembali, balik lagi. Karena ada masa di mana dibolehkan untuk kembali. Yang berikutnya, memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mencari pasangan yang lebih mendatangkan kebahagiaan. Kalau memang ternyata dia memang tidak bisa bersatu lagi, udah pisah saja. Maka ada nanti selainnya tentang iddah. Tapi pisah ini itu saat di mana mereka diberikan masa untuk berpikir, jangan mau kembali. Nah, kalau memang tidak ada lagi semangat untuk menyatu, udah bisa. Kemudian biarlah masing-masing mencari pasangan lain yang mungkin itu lebih
lebih baik dan lebih mendatangkan kebahagiaan. Yang berikutnya tampil beda dengan ajaran orang Nasrani yang mengharamkan tolak meskipun mereka gagal dalam mengaku keluarga. Jadi tidak ada cerita tolak dalam agama Nasrani. Itu keputusan bagi mereka. Walaupun gagal dalam keluarga, gagal nggak apa-apa, tapi tidak boleh tolak. Islam dalam banyak hukum itu selalu bukan selalu ya, tapi ada pada beberapa hal yang memang tujuannya untuk biar tidak sama dengan orang Nasrani. Banyak hadis yang khaliful yahuda wan nasara, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita ini harus punya jati diri, kata Rasul. Gak boleh kita ngikut-ngikut. Zaman sekarang ini zaman di mana umat Islam ngekor pada umat-umat yang lain. Padahal umat Islam itu diajak oleh Nabi agar berbeda. Khaliful yahuda wan nasara. Dulu ketika kiblat ke Baitul Maqdis, itu 16 bulan Nabi berdoa itu, ya Allah jangan kiblat kami ke Baitul Maqdis, pindahkan kiblat kami. Karena Nabi tidak mau sama dengan mereka. Akhirnya turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan kiblat kalian itu ke Masjidil Haram. Barulah Nabi tenang. Tidak berbeda kan? Biarlah Yahudi Nasrani ke Baitul Maqdisnya, tapi kita umat Islam ke Masjidil Haram. Ada juga panjangkanlah, tipiskanlah kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian, dan berbedalah dan orang-orang Nasrani. Itu juga khaliful yahuda wan nasara. Ada kata Rasul, sholatlah kalian dengan pakai sandal, karena orang-orang Nasrani mereka enggak sholat pakai sandal. Itu tujuannya untuk berbeda. Termasuk diantaranya dalam persoalan tolak. Baik, pada slide yang berikutnya, lanjut. Salah satu dari keadilan yang ada dalam hukum Islam itu ada khulu. Khulu itu keinginan untuk berpisah, itu datang dari istri. Khulu namanya. Umpamanya istrinya tidak mendapatkan haknya, tidak diberikan nafkah, atau sering dizalimi, sering dianiaya, dia tidak betah lagi. Boleh dia bukan untuk menceraikan, tapi boleh dia untuk minta diceraikan. Berarti mengajukan ke pengadilan. Itu namanya khulu. Dan itu keadilan dalam Islam itu. Salah satu keadilan dalam Islam. Ketika laki-laki punya hak, di tangannya ada cerai, ada tolak, di tangan perempuan ada khulu. Tetapi tetap nanti yang menceraikan tetap suami. Bukan istrinya yang menceraikan. Istri hanya mengajukan, menggugat. Maka ada istilahnya cerai, ada cerai gugat. Cerai tolak, cerai gugat gitu ya. Kalau cerai gugat berarti datang dari istri. Dan itu agama membolehkan bentuk dari keadilan. Hanya saja alasan seorang istri untuk menggugat cerai itu harus alasannya syar'i. Kalau tidak, itu berbahaya bagi akhiratnya. Apa kata Rasul dalam hadis? Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha al-firaq, perempuan mana saja kalau dia menolak kalau dia menggugat, mengajukan agar dia diceraikan min ghairi mabasin, tanpa ada alasan yang bisa diterima, apa kata Rasul, lam tajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Kalau dia meminta diceraikan tapi tanpa ada alasan syar'i. Apa alasan syar'i itu? Contohnya ya seperti sering dianiaya, tidak diberikan nafkah, tidak diberikan apa yang menjadi hak dia, berarti itu adalah alasan syar'i. Kalau seandainya alasannya tidak syar'i, hanya persoalan dunia saja, itu berbahaya bagi akhiratnya. Dulu ada perempuan yang datang menemui Nabi, ya Rasulullah, pisahkan saya dari suami saya. Ada alasan-alasan yang disampaikannya.
Ternyata khulu itu berbeda nanti dengan tolak. Karena khulu itu seorang istri harus mengembalikan mahar. Harus mengembalikan mahar yang dulu diberikan. Ternyata perempuan tadi itu maharnya dulu adalah sebidang kebun kurma. Kata Rasul, sanggup tidak kamu mengembalikan kebun kurma itu? Kalau mau minta, sanggup ya Rasulullah. Kalau bisa saya tambah katanya. Karena betul-betul dia ingin dipisahkan. Ternyata dia tidak mendapatkan sesuatu. Ada juga yang datang kepada Umar bin Khattab, seorang perempuan ingin minta dipisahkan. Umar tidak langsung menerima. Dites dulu sama Umar, ada apa ini dengan keluarga dia? Gini kata Umar bin Khattab, malam ini kamu tidak usah tidur sama suami kamu. Kamu tidur di ruangan itu. Ada satu ruangan dibuat sama Umar sebagai tempat untuk memberikan pelajaran. Malam itu tidur dia situ, tidak pulang dia. Paginya Umar nanya, gimana rasanya tidur tanpa suami? Apa kata perempuan itu? Demi Allah ya Amirul Mukminin, tidak pernah saya tidur senyaman malam tadi. Tidak pernah saya merasakan nyamannya tidur seperti malam. Ini kalau itu mah harus dipisahkan nih katanya. Harus dipisahkan. Dipisahkanlah dia oleh Umar. Maka khulu itu harus memang di hadapan pihak yang memegang keputusan, dan dulu adalah Rasul. Kalau cerai kan bisa oleh suami. Secara hukum fikih cerai itu bisa berlaku jatuh tolaknya ketika sudah diucapkan, kecuali dalam KHI kita. Dalam KHI kita cerai itu mesti di pengadilan dan ketok. Nah sekarang apa maqasidnya khulu? Yang pertama, untuk menjaga istri dari berbagai kemudaratan. Jadi dalam buku-buku maqasid didahulukan istri untuk menjaga istri dari berbagai kemudaratan. Karena dia yang meminta tadi kan, dia yang berhak untuk dia yang menentukan apa yang sedang dia alami gitu. Maka menjaga istri dari berbagai kemudaratan jika pernikahannya tetap dipertahankan. Nah yang kedua barulah menjaga kemaslahatan suami dan menghilangkan kemudaratan darinya. Karena kalau dia tidak dipisahkan, jangan-jangan si istri berpikir untuk melakukan satu tindakan yang barangkali itu akan menyakiti suami. Banyak itu kisah-kisah yang terjadi. Ada kadang istri yang entah mau membakar suaminya, ada istri yang karena tidak tahan lagi dia kan. Bahkan bisa jadi mungkin tak disiramnya dengan air panas. Jadi daripada itu terjadi, udah dibolehkan khulu, tapi nanti dipisahkan oleh yang berwenang. Yang ketiga, menjaga keduanya dari berbagai pelanggaran terhadap hukum dan ketentuan Allah. Kalau sudah nggak bisa akur itu, sulit mereka menjaga ketentuan Allah. Kan ada hak-hak suami istri, tidak akan terlaksana lagi hak dan kewajiban tadi itu kalau seandainya memang hidupnya tidak nyaman dan tidak baik seperti itu. Baik, itu untuk persoalan khulu ya. Jadi berhati-hati betul seorang istri untuk khulu. Karena dalam catatan di KUA siapa di pengadilan siapa dulu itu, mungkin Pak Dokter mungkin dalam kajian kita, dalam diskusi kita kan ada fakta mengatakan ternyata banyak sekarang ini perempuan yang cerai gugat itu hanya karena gajinya lebih tinggi dari gaji suami. Seharusnya bersyukur kan, dapat gaji lebih tinggi, suami sudah mengizinkan untuk bekerja, bersyukurlah. Coba kalau tidak diizinkan oleh suami. Seandainya suami bilang begini, wahai istriku, kamu hari ini juga berhenti bekerja karena saya bisa memberikan apa yang kamu inginkan, wajib dia berhenti. Secara hukum fikih nih, karena istri harus taat. Mau berapa kamu? Berapa gaji kamu sebulan? 5 juta. Saya kasih 5 juta katanya. Kamu berhenti bekerja, wajib dia berhenti. Wajib dia mentaatinya.
Tapi sekarang tidak diizinkannya. Ah, udahlah, karena kamu sudah memiliki satu skill yang barangkali itu cara pula untuk mengembangkan diri, udah kembangkan diri kamu. Jangan itu pula yang membuatkan durhaka kepada suami kan. Nanti terjadi pula hal-hal yang tidak diinginkan di saat mereka mendapatkan kelebihan harta dari Allah. Oleh karena itu memang dalam berumah tangga ini yang tertinggi itu memang harus iman. Harus iman. Kalau tanpa iman tidak akan nyaman kita, tidak akan aman kita. Kalau diandalkan harta, kayak tadi lah. Kebanyakan terjadinya cerai gugat itu ternyata ada pada persoalan harta. Slide yang berikutnya. Kenapa harus ada iddah? Dan iddah itu hanya dijalani oleh perempuan saja. Yang laki-laki tidak ada iddah. Ada yang harus gender itu. Dulu dipimpin oleh Musda Mulia, Profesor Musda Mulia di Jakarta. Mereka mengusulkan draft kompilasi hukum Islam. Versi gendernya. Salah satu isinya, demi keadilan maka laki-laki harus ada iddah. Dikiranya dengan tidak adanya iddah itu tidak adil. Masa kalau seandainya istri meninggal suaminya, nunggu dulu sampai 4 bulan 10 hari, atau bercerai nunggu dulu 3 kali suci. Yang laki-laki enggak, pagi meninggal istrinya, sore boleh nikah. Enggak lupa dia, padahal belum pun meninggal dia sudah boleh menikah. Jadi dianggapnya itu tidak adil. Diusulkannya pula agar laki-laki punya iddah. Padahal agama sudah mengatur secara luar biasa, dan Allah itu ahkamul hakimin, yang paling bijaksana dalam menetapkan hukum. Maka ada maqasid iddah itu. Yang pertama, untuk mengetahui kekosongan rahim sang istri setelah lama bergaul dengan suaminya. Maka jangan dia nikah dulu. Siapa tahu ternyata dia dalam keadaan hamil. Kalau dia dalam keadaan hamil, tunggu dulu sampai dia melahirkan, agar anak ini murni disebut sebagai anak dia. Kalau dia nikah juga nanti ternyata dia dalam keadaan hamil, hadis mengatakan al-waladu lil firash. Jangan-jangan nanti ini anak sebulan atau anak si ini. Lagi-lagi kembalinya kepada nasab, kepada kerancuan. Jadi untuk mengetahui kekosongan rahim. Yang kedua, memberikan kesempatan berpikir bagi keduanya untuk mengulang kembali kehidupan rumah tangga. Siapa tahu dua-duanya menyesal. Dia bercerai, rupanya tidak enak bercerai itu. Baru sehari 2 hari tidak bersama istrinya, muncul penyesalan itu. Kalau memang ada keinginan lagi, maka dibolehkan untuk rujuk. Dan rujuk yang dibolehkan itu hanya sampai tolak 2. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi tolak yang boleh rujuk itu hanya 2, 1 dan 2. Boleh rujuk langsung tanpa ada akad, tanpa ada mahar, selagi dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, dia harus akad lagi dan harus ada mahar lagi. Nah, kalau sudah tolak 3, tidak boleh langsung rujuk. Tidak boleh langsung rujuk. Harus dia nikah dulu sama laki-laki yang lain, kemudian laki-laki itu menceraikannya. Habis masa iddah dari suami kedua, barulah suami pertama. Kalau juga masih ingin kembali, baru boleh. Dan jangan diakali. Nah, ini yang kadang diakali, dibayarnya orang. Saya bayar kamu nikah sama mantan istri saya, tapi cukup semalam aja kamu sama dia, besok kamu harus ceraikan. Itu namanya muhallil. Ternyata pas nikah nyaman dia berdua kan. Nah, jadi dia bercerai. Itu salah satu alasan diharapkan nikah tahlil, karena merusak tujuan pernikahan, mempermainkan sesuatu yang sakral dalam agama. Gimana Pak Ahmed?
Lancar-lancar aja. Itu poin yang kedua ya. Yang ketiga, untuk menunjukkan keagungan sistem pernikahan yang tidak boleh putus begitu saja setelah disahkan melalui saksi dan wali. Nikah itu kan harus ada saksi, harus ada wali. Masa tiba-tiba putus bubar gitu aja? Kayak anak-anak bantah-bantah anak-anak kan tiba-tiba bisa jadi akur lagi kan? Oleh karena itu adanya iddah itu menunjukkan keagungan sistem pernikahan. Nah, dengan itu nampak mulia soal pernikahan ini. Kalau sudah terjadi perceraian, ternyata mereka tidak dihukumkan putus secara total, walaupun ada hak-hak yang memang harus putus, nggak boleh berhubungan suami istri karena dia sudah menceraikannya. Tapi ada hal-hal yang masih diikat antara dia berdua. Bahkan ada istilahnya nafkah iddah, nafkah pada saat iddah. Jangan dikira nanti kalau sudah dicerai habis dan tidak ada lagi kewajiban apapun bagi seorang suami. Ternyata masih ada yang disebut dengan mut'atul iddah, mut'ah iddah, nafkah yang diberikan ketika menjalani masa iddah. Berikan kebutuhan pokoknya sampai habis masa iddah itu. Kalau diceraikan seminggu menjelang lebaran, berikan baju lebarannya, berikan kue lebaran. Barangkali itu juga cara mengatasi, mudah-mudahan nggak jadi cerai kan. Apa juga cerai tetap belikan baju lebarannya kan. Nah, tapi itulah agama mengatur untuk menunjukkan keagungan. Kemudian mendatangkan perasaan menyesal atas nikmatnya pernikahan. Ternyata orang nikah itu nikmat. Diberi masa iddah, hilang nikmat dalam pernikahan tadi kan. Lalu ia menyesal gitu. Mendatangkan perasaan menyesal. Kemudian adanya iddah wafat. Kalau wafat kan, kalau tadi dikatakan untuk berpikir kembali, wafat kan mungkin dia akan kembali. Tapi tetap ada untuk menjaga hak suami dan kerabatnya, untuk menunjukkan rasa kehilangan dengan wafatnya suami. Yang meninggal suaminya, tapi ada kehormatan keluarga suaminya itu yang tetap perlu dipelihara oleh seorang perempuan yang ditinggal, dan itu ada pada masa iddah itu. Maka boleh berkabung selama masa iddah itu bagi seorang perempuan untuk menunjukkan rasa kehilangannya dengan suaminya. Seandainya wafat suaminya hari ini, besok langsung dia menikah, apa kira-kira perasaan keluarga suaminya? Padahal baru kemarin wafat suaminya, besok nikah langsung sama laki-laki yang lain. Itu tentu akan ada perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan dari keluarga suaminya. Yang terakhir ini sebagai kata kunci sebenarnya. Kan tadi untuk kekosongan rahim, untuk masa berpikir. Kosongnya rahim itu sekarang tidak perlu iddah. Untuk mengetahui dia hamil atau tidak perlu iddah. Tidak perlu masa menunggu kan. Bawa aja ke dokter, coba dicek itu hamil atau tidak. Oh, kata dokter kamu tidak hamil. Apakah ketika rahimnya kosong dia langsung menikah? Nah, ternyata ada yang terakhir ini sebagai kata kunci, membuktikan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Sebab menjalani masa iddah itu adalah ibadah bagi seorang wanita. Jadi menjalani masa iddah itu bentuk taatnya seorang perempuan kepada Allah, kepada Rabbnya. Walaupun dia sudah diketahui dia tidak hamil, kemudian juga suaminya wafat, kan tidak mungkin berpikir untuk kembali. Kalaupun dia mau kembali, dia tidak mau tuh, padahal dia sudah wafat. Kan ada orang sehidup semati katanya. Bohong aja tuh. Coba kalau umpamanya pas mati suaminya, suruh semalam aja dia berdua sama yang mati tadi, tidak mau dia tuh. Inginnya cepat-cepat dikubur kan. Dan jadi itu kepatuhan dia, ketaatan dia kepada Allah pada saat dia mentaati iddah. Jadi berpahala dia sedang beribadah ketika dia menjalani masa iddah, maka tidak boleh dilanggar. Baik,
yang berikutnya, mudah-mudahan nanti kita bisa habis ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Jadi sudah saya katakan bahwa sebenarnya pembahasan hukum keluarga cakupannya sangatlah luas. Yang kita bahas tadi itu sebagian dari masalah hukum keluarga. Bahkan ada di antara masalah hukum keluarga yang terkait dengan persoalan seperti zihar, li'an. Zihar itu kan menyamakan istri dengan orang tua. Itu menyamakan apa maksudnya? Menyamakan kedudukannya kan? Kedudukannya sama dari ibunya. Berarti haram dia untuk menggauli istrinya. Karena dia sedang mendudukkan istrinya sama dengan ibunya. Atau li'an. Li'an itu menuduh istri. Beda sama qadzaf. Qadzaf itu tuduhan, tapi menuduh perempuan-perempuan mukminah yang berbuat zina. Hukumnya 80 kali cambuk. Tapi kalau li'an itu menuduh istri sendiri. Menuduh istri sendiri selingkuh. Itu li'an. Dan hukumnya dalam Islam itu tidak tidak tanggung-tanggung gitu kan. Bagaimana untuk membuktikannya? Harus dia mendatangkan 4 orang saksi ditambah dengan sumpah, atau bersumpah dia dia sebut nama Allah bahwa dia benar-benar untuk melakukan hal yang salah. Dan li'an itu dari kata laknat. Seandainya dia berbohong, berarti dia yang akan mendapatkan laknat. Tapi kalau seandainya suaminya, istrinya ternyata benar-benar bersalah, maka istrinya akan mendapatkan laknat. Itu juga bagian dari hukum keluarga yang tidak kita bahas. Tapi yang tadi itu mudah-mudahan mewakili hal-hal yang penting dalam persoalan hukum keluarga. Nikah, tolak, khulu, kemudian juga persoalan iddah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita akan berdiskusi soal